Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku santri-santri MTS Kusiah kelas 9. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan, kesehatan, dan ilmu yang barokah dan manfaat bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mapel kita pada hari ini adalah Al-Quran Hadis kelas 9A sampai 9F. Babnya adalah mengamalkan kejujuran. Silakan buka halaman 22. Kemudian mari bersama-sama kita perhatikan materinya. Jujur. Apa itu jujur? Secara bahasa, jujur adalah benar atau berkata benar. Bahasa Arabnya adalah sidqun. Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Apa yang dikatakan sama persis dengan perbuatannya. Atau jujur adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Atau yang ketiga, kemantapan hati. Istilah yang lain, jujur juga menunjukkan arti sesuatu yang baik tanpa adanya dusta. Ada banyak dalil dasar yang memerintahkan kita bersikap jujur. Di antaranya adalah surat At-Taubah 119. Ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jadilah kalian semua bersama orang-orang yang jujur. Dari ayat tersebut bisa kita tarik kesimpulan adanya korelasi atau hubungan erat antara ketakwaan dan kejujuran. Korelasi yang bisa kita ambil adalah yang pertama, syarat untuk kita bertakwa adalah kejujuran. Artinya, tanpa kejujuran kita tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa. Korelasi yang kedua, jika kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Lebih lanjut, jika ada orang yang mengaku bertakwa kepada Allah, akan tetapi sikapnya tidak dibarengi dengan kejujuran, alias dia sering berbohong, maka ketakwaannya adalah palsu. Artinya tidak sesuai dengan arti ketakwaan yang sebenarnya. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Imam Bukhari yang menegaskan tanda-tanda orang munafik, di mana tanda-tanda tersebut menyimpulkan bahwa orang munafik tidak dalam kategori orang yang jujur, maka sikap kemunafikan harus kita hindari. Hadisnya adalah sebagai berikut. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Ketika berbicara ia berbohong, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika dipercaya ia berkhianat.
Kesimpulan yang bisa kita petik adalah bahwa ketidakjujuran atau kebohongan akan menjerumuskan seseorang ke dalam golongan orang-orang munafik. Sebaliknya, kejujuran akan mengangkat seseorang tersebut pada tingkatan orang-orang yang bertakwa. Sekarang menurut Imam Ghazali, paling tidak ada 3 unsur dalam sifat jujur. Yang pertama, kejujuran harus disertai niat karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena hal-hal lain selain Allah. Yang kedua, sifat jujur itu biasanya diucapkan dengan perkataan. Dan yang ketiga, sifat jujur dibuktikan dengan perbuatan. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang ia perbuat. Apa manfaatnya kita bersikap jujur? Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah sikap jujur mampu meningkatkan kita pada ketakwaan yang lebih baik, yang lebih tinggi di mata Allah. Kemudian yang kedua, sikap jujur akan membawa pada perdamaian karena tidak ada kebohongan di antara 2 orang yang berteman. Yang ketiga adalah akan memiliki banyak teman. Otomatis kalau kita sering jujur, bersikap jujur, maka teman juga akan senang pada kita. Yang keempat adalah sikap jujur membawa kita pada sikap yang berani mengatakan yang benar, berani mengatakan bahwa hal ini benar, hal ini salah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sikap jujur akan memberi kita pahala yang berlipat ganda sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari sikap jujur. Contoh-contoh sikap jujur yang bisa kita lakukan, yang kita praktekkan dalam kehidupan. Yang pertama, sikap jujur dalam lingkungan keluarga. Contohnya, tidak pura-pura tidur ketika diperintah orang tua. Siapa yang masih sering pura-pura tidur, pura-pura tidak mendengar ketika diperintah orang tua? Ini mari kita hindari. Kita harus jujur kepada siapapun, apalagi kepada orang tua. Yang kedua, menyampaikan hasil ulangan apa adanya kepada orang tua. Nilai baik diserahkan, nilai kurang baik, hasil ulangan kita kurang baik, tetap kita aturke atau kita sampaikan kepada orang tua. Ini namanya sikap jujur. Yang ketiga, contoh adalah mengembalikan uang, kembalian belanja. Kalau kita diperintah orang tua, disuruh membeli sabun mandi, pasta gigi ke warung sebelah, maka kembaliannya juga kita berikan kepada orang tua. Jangan malah kita sembunyikan, kita gunakan tanpa izin orang tua. Dan masih banyak lagi sikap-sikap jujur yang bisa kita lakukan dalam lingkungan keluarga. Kemudian sikap jujur dalam lingkungan sekolah, di lingkungan madrasah. Yang pertama, tidak menyontek teman. Kita harus mengerjakan ulangan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak boleh menyontek teman yang pandai demi mendapatkan nilai yang baik. Ini namanya kurang jujur. Yang kedua, tidak malu bertanya pada guru. Kadang-kadang kita malu kalau kita disebut sebagai siswa yang tidak paham atau siswa yang bodoh, sehingga kita malah malu bertanya. Ini jangan sampai kita lakukan. Kalau memang belum paham, silahkan bertanya kepada Bapak Guru apa adanya. Kemudian yang ketiga adalah mengembalikan buku pinjaman dari perpustakaan. Jika betul buku yang kalian bawa ini buku pinjaman dari perpustakaan, maka sudah
sepatutnya atau sudah kewajiban kita untuk mengembalikan buku tersebut ke perpustakaan dan lain sebagainya. Contoh-contoh mari kita kembangkan lagi sikap-sikap jujur di lingkungan sekolah. Yang C yaitu sikap jujur dalam lingkungan masyarakat. Contohnya tidak melakukan suap ketika ditilang polisi. Karena perbuatan suap sama saja tidak mengakui bahwa kita ini salah. Tidak mengakui perbuatan salah berarti masih diragukan sikap jujurnya karena masih ada hal-hal yang ditutupi. Kemudian tidak melebihkan takaran timbangan, berjualan makanan yang aman bagi tubuh dan lain sebagainya. Demikian materi kita pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Pesan untuk kita semua, marilah kita senantiasa menjadi orang-orang yang jujur dalam segala hal, meskipun itu pahit. Qulil haqqo walau kana murron. Berbicaralah atau berkatalah yang benar walaupun itu pahit rasanya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.